Kami terlantar di sini, Pak. Keluarga kami di kampung entah apa perasaannya. 100 orang jamaah asal Padang terlantar di Malaysia kemarin. Pernah dengar informasinya atau pernah lihat videonya? Sebenarnya apa sih yang terjadi pada calon jamaah? Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu dan apa yang harus dilakukan agar kita tidak termasuk kepada jamaah yang nanti akan mengalami hal yang sama? Mari kita bahas lewat video Umi kali ini tentang bagaimana cara mendeteksi penipuan atau kegagalan-kegagalan dalam keberangkatan umroh. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung dulu channel ini dengan like, share, dan silahkan komen yang baik-baik, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga dukungannya menjadikan amal jariah yang akan menghantarkan Anda segera berangkat ke tanah sucinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Umi semuanya, para perindu Baitullah, para doyupur Rahman, kemarin kita melihat ada video ya yang cukup viral ya, yang itu sebenarnya juga Umi posting di TikTok atas kiriman salah satu subscriber Umi, dan ternyata tidak disangka video itu cukup viral dan memancing reaksi dari banyak orang. Reaksi netizen yang akhirnya mengarah pada salah satu nama travel. Kemudian reaksi dari travel tersebut juga ada kepada Umi. Masya Allah. Luar biasa ternyata ya. Jadi pembelajaran buat Umi bahwa tatkala kita ingin berbuat sesuatu yang di mata kita itu baik ya, tapi bisa jadi di pandangan orang itu tidak baik. Yang di mata kita sudah benar, bisa jadi orang akan melihatnya sebagai sesuatu yang salah dan selalu akan ada celah untuk menyalahkan. Tapi sudahlah, itu tidak akan kami bahas. Ya, alhamdulillah konon katanya jamaah tersebut sudah berangkat, sudah tidak lagi berada atau terlantar di Malaysia. Dan kata-kata terlantar ini bukan buatan Umi, tapi keluar dari yang ada di video tersebut. Dalam hal ini Umi tidak akan membahas bagaimana kronologis video itu dan apa yang terjadi setelahnya dan apa yang terjadi kepada Umi. Ya. Yang penting pembelajaran buat kita semua dari kejadian itu, juga kejadian-kejadian lain yang serupa, harus menjadikan kewaspadaan, menjadikan kita lebih tertib lagi, lebih berhati-hati lagi dalam memilih travel untuk keberangkatan. Apa saja yang memang harus kita perhatikan pada saat nanti akan memilih salah satu travel? Berikut ulasannya. Yang pertama, pada saat kita akan memilih travel untuk pemberangkatan, untuk menjadi fasilitator umroh kita, maka perhatikan. Pertama, siapa yang mengajak Anda? Siapa yang menjadi perantara Anda mengajak kepada travel tersebut? Apakah dia orang yang amanah, yang omongannya selalu bisa dipercaya, yang track recordnya juga bagus? Maka itu insya Allah langkah awal meminimalisir Anda terjebak ke dalam travel yang tidak baik ya. Kedua, Anda perhatikan travel yang disuguhkan, yang direkomendasikan travelnya seperti apa. Izin PPU-nya ada atau tidak, masih aktif atau sudah dibekukan ya. Track recordnya juga harus dilihat, apakah memang itu travel yang punya riwayat bagus, sering memberangkatkan
punya jam terbang yang banyak, dan lain sebagainya. Itu track record ya. Kemudian selanjutnya juga yang harus Anda perhatikan adalah mengenai fasilitas yang ditawarkan. Apakah fasilitas yang ditawarkan memang fasilitas yang kita butuhkan? Ya, hotel seperti apa yang kita butuhkan? Penerbangan seperti apa? Durasi seperti apa yang kita butuhkan? Apakah sama dengan yang keinginan kita? Selanjutnya, harga yang ditawarkan. Dengan fasilitas tadi yang ditawarkan, harganya realistis tidak? Ya, jangan sampai ya kita terjebak di permainan teknik marketing ya, jebakan-jebakan harga, seolah-olah itu harganya paling murah, padahal ada hal-hal lain yang mungkin kita tidak tahu pada awalnya. Hal lain apa? Menurut pengalaman pengalaman dan apa yang terjadi di sekitar ya. Nih, jebakan harga itu satu, pertama harga yang ditawarkan dengan fasilitas yang ditawarkan di brosur itu pada kenyataannya nanti tidak sama. Ya, tidak sama harga segitu di brosurnya misalkan bintang 5, kesananya jadi bintang 3. Gitu. Jadi perbedaan fasilitas yang diberikan. Kalau istilah di skincare overclaim ya mungkin. Kedua, tentang bisa jadi dari perbedaan harga itu juga teman-teman pada akhirnya disuruh memberikan tambahan harga. Oh, di fasilitas di harga dan fasilitas di brosur itu jelas harganya sekian, tapi pada saat Anda berangkat dipinta lagi tambahan. Gitu. Tambahan yang tidak ada hubungannya dengan kenaikan misalkan ya. Kalau memang itu ada memang sesuai ya, kenaikannya dikarenakan adanya kenaikan kurs dolar ya. Kemudian ada lagi kenaikan komponen, itu sih wajar. Tapi ini kenaikan yang dibuat-buat lah gitu. Karena sebenarnya harga itu tidak cukup. Harga itu tidak sampai ke fasilitas yang dijanjikan. Yang selanjutnya, bahkan yang lebih parahnya lagi bisa jadi harga yang ditawarkan di sana yang murah misalkan ya, itu tidak menghantarkan Anda berangkat. Kenapa? Banyak ya yang trik-trik tipuan orang dengan harga tersebut. Mereka hanya ingin mengumpulkan dana dari Anda ya, dana DP saja, lalu mereka kabur. Banyak seperti itu. Atau yang dikumpulkan adalah sebanyak-banyaknya orang daftar dengan harga murah tersebut. Lalu benar pada awalnya berangkat, beberapa angkatan berangkat sehingga menggiurkan dan meyakinkan bahwa memang dengan harga semurah itu berangkat. Tapi nanti akan ada masanya itu tidak mampu lagi mereka memberangkatkan. Ini sudah terjadi pada salah satu travel yang cukup besar dulu yang heboh. Karena seperti itu polanya, harga murah, sebanyak-banyaknya orang akan berbondong-bondong untuk daftar karena murahnya, dan memang benar diberangkatkan yang angkatan-angkatan awalnya, tapi pada angkatan-angkatan selanjutnya, karena mereka selalu nombok, mereka selalu merugi gitu kan, akhirnya apa? Akhirnya tetap akan mendapatkan satu titik klimaks, titik kolapsnya. Karena itu sistemnya seperti sistem Ponzi. Yang penting ada dulu masuk uang. Yang awal diberangkatkan sama yang daftar berikutnya. Terus dan terus. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali trik-trik ya, modus-modus yang bersembunyi di balik umroh, di balik harga murahnya umroh. Jadi Anda nanti pada saat memilih travel itu harus melihat harganya juga harus diperhatikan apakah ini realistis atau tidak. Jangan cuma melihat murahnya, realistis nggak dengan fasilitas yang dijanjikan, logis tidak, karena apapun itu pasti ada harga, ada rupa, bener nggak? Ada harga, ada rupa, nggak mungkin harga murah
mau rupa yang mewah kan. Dari mana mewahnya? Kecuali kalau yang masih dalam tahap wajar. Nah, ini kadang-kadang over promo dari para travel, dari para perusahaan itu berlebihan. Misalkan dengan memberikan harga murah, tambah lagi ada free-nya nggak tanggung-tanggung, 3 free 1, 2 free 1 ya. Dulu 10 free 1, sekarang udah rame 5 free 1, 3 free 1. Ya, teman-teman bisa melihat. Jangan cuma tertarik, tapi lihat dan kaji apakah ini realistis atau jangan-jangan nanti ini hanya jebakan buat kita supaya menitipkan uang dan nanti kena masalah. Nah, pada saat kita kena masalah bahkan bukan hanya tidak lagi hemat, bahkan kita akan sengsara dengan fasilitas tidak sesuai atau bahkan sama sekali tidak berangkat. Lalu jika kita sudah terlanjur nih daftar ke salah satu travel, lalu dalam proses perjalanannya kita agak ragu nih, ada hal-hal yang kayaknya masih belum jelas, kemudian malahan dapat informasi yang kurang baik, pemberangkatan sebelum kita misalkan bermasalah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Nah, yang harus dilakukan adalah pertama tentu saja tabayun terlebih dahulu ya. Tanyakan bagaimana progres persiapan umroh kita. Jadwal yang ditentukan apakah ada perubahan atau tidak. Ya, kalau kata mereka tidak ada perubahan ya kita tunggu dan kita mintai apakah sudah ada tiket atau visanya ya. Karena biasanya itu kenapa kendala terjadi di lapangan yang tidak diberangkatkan atau tertahan di bandara atau seperti yang kemarin di Kuala Lumpur itu karena tidak adanya tiket atau visa. Ya, kenapa bisa tidak ada? Sebenarnya sederhananya tidak ada itu karena biasanya persoalan keuangan. Kenapa bisa tidak ada keuangan, tidak ada dana? Karena mungkin ada alokasi dana yang salah, ada mismanagement dalam keuangan. Itu biasanya yang menyebabkan pada saat pemberangkatan tiket seperti belum siap, visanya belum siap, bookingan hotelnya belum siap. Nah, itulah yang akhirnya biasanya membuat jadwal diundur ya, atau juga kata-kata terlantar seperti video kemarin. Tapi ada juga pengunduran jadwal keberangkatan yang bukan karena hal-hal yang salah ya, bukan karena tidak amanahnya pihak pengelola. Bisa jadi diundur itu karena jumlah kuota yang tadinya memang harus diberangkatkan belum terpenuhi semuanya. Jadi bookingan seatnya misalkan belum terpenuhi, harus sekian orang, baru ada sekian orang ya. Maka itu biasanya diundur untuk supaya menunggu jumlah kuotanya terpenuhi. Itu sih masih wajar dan tidak ada yang salah. Tapi yang salah ini kalau tidak ada kendala dalam hal kuota, dalam hal jadwal, tetapi ada kendala di keuangan, ya, miss ya antara pihak-pihak yang berkaitan dengan keuangan. Biasanya seperti itu. Dan yang terjadi biasanya kalau dipersalahkan, maka mereka akan saling lempar kesalahan antara pihak travel, pihak tiketing, ya, pihak penerbangan, atau siapalah di antara mereka mungkin yang karena tidak mau disalahkan, maka saling menyalahkan. Kemudian apalagi yang harus dilakukan setelah kita tanyain kesediaan tiket, visa, lalu mungkin jawabannya juga seperti tidak ada kepastian, Anda diundur-undur tanpa alasan yang jelas, maka yang harus dilakukan adalah segera minta di-refund saja, minta dikembalikan. Artinya Anda membatalkan kerjasama atau membatalkan keberangkatan bersama mereka. Itu jika memang kondisinya mengindikasikan akan ketidakbenaran ini, ketidakberesan gitu. Anda sering diundur tanpa alasan, tidak ada kepastian, kemudian dia belum memperlihatkan tiket dan visa, apalagi kalau perlengkapan pun belum diterima, itu udah indikasi nggak beres,
mintalah untuk pengembalian dana saja. Apakah bisa dikembalikan dana semuanya? Bisa seharusnya, jika memang belum ada bookingan apa-apa, itu bisa diminta di refund. Tapi kalau sudah ada bookingan tertentu, ya memang akan sulit untuk refund. Kalaupun bisa, itu biasanya akan ada potongan yang sangat besar. Nah, ini Umi cerita, maksud Umi minta refund itu jika memang belum ada bookingan apa-apa, belum ada kejelasan tentang tiket, visa, dan lain sebagainya. Berarti kan artinya belum diurus, belum ada dia mengeluarkan dana untuk memfasilitasi kita. Maka segera untuk mengamankan uang kita minta refund saja. Walaupun dalam refund ini kadang-kadang butuh waktu ya, lama. Karena kalau indikasi nggak benar biasanya emang uangnya nggak ada. Jadi antara 50-50 ya biasanya dapat uangnya. Kemudian bagaimana jika dia tidak mau merefund, mengembalikan uang kita? Nah, seharusnya kalau travel baik, travel benar, travel amanah itu mau mengembalikan. Jika bookingannya belum ada, tiket belum ada, lalu misalkan berubah pikiran jamaahnya, itu bisa aja mengembalikan dana. Silakan, tidak dipaksa, pulangkan, saya akan kembalikan dana Anda. Itu kalau travel sehat begitu, siap dia mengembalikan dana. Tanpa syarat, tanpa potongan. Tapi kalau travelnya memang lagi bermasalah, itu ya boro-boro mau mengembalikan dana. Itu. Justru mereka lagi benar-benar kelimpungan biasanya. Nah, itu indikasi kalau travelnya sehat, di saat ada yang minta refund, biasanya langsung dikembalikan. Kalau travelnya tidak sehat, biasanya mereka banyak alasan dan mengembalikan dana itu sangat sulit. Atau kalaupun bisa butuh waktu lama, bahkan yang paling ngerinya biasanya nggak kembali gitu. Kemudian selanjutnya adalah jika nanti Anda sudah mendapatkan refund, pengembalian, nah maka segera kalau dapat ya segera saja Anda mencari alternatif lain. Gimana kalau misalkan kita nggak berangkat, kita ditelantarkan nggak jelas, kemudian kita minta refund juga nggak dikembalikan, dan orangnya bahkan mungkin sudah sulit dihubungi. Nah ini sudah levelnya sudah stadium lanjut ya. Nah ini berarti sudah fix indikasi ketidakberesannya, maka Anda bisa melaporkan hal tersebut. Melaporkan kemana? Kalau dia travelnya berizin resmi bisa ke Kemenag. Kalau travelnya tidak berizin ya Anda lapor polisi saja ya. Jadi bisa aja ke polisi, bisa ke Kemenag bisa. Makanya itu tadi harus tahu juga ini perizinannya ada atau tidak. Nanti setelah lapor apa yang harus dilakukan? Saran Umi kalau misalkan Anda tertipu dan lain sebagainya, itu memang sebelum lapor itu harusnya meminta dulu uang segera balik dengan jaminan atau gimana ya, supaya tidak ribet. Karena kalau sudah masuk ke ranah hukum, kepolisian, biasanya proses kembali uang kita akan lama. Bahkan banyak sekali yang tidak kembali. Kenapa? Karena jadinya aset yang diambil alih atau yang menjadi bukti-bukti itu biasanya menjadi aset negara yang tidak kembali kepada nasabahnya atau kepada jamaah. Itu setahu Umi ya. Jadi kalau sudah persoalan travelnya berat, kasusnya besar, kemudian dia nominalnya juga sangat besar, kerugian jamaahnya, biasanya banyak yang laporin polisi, mereka ditahan, kalau ada orangnya ya, ditahan, dan setelah ditahan itu jadinya lunas gitu. Lunas kesalahannya maksudnya, dan dana jamaahnya itu disita negara, tidak kembali ke jamaah. Biasanya seperti itu. Wallahu alam, Umi tidak tahu persoalan hukum ya. Dalam hal ini Umi hanya cerita
pengalaman dan sepengetahuan Umi saja. Ya mudah-mudahan sih kenyataannya banyak yang tidak seperti itu, mudah-mudahan ya. Mohon maaf, ini hanya bicara pengalaman. Dan Umi juga membahas ini bukan dalam maksud untuk menakut-nakuti. Justru ini karena banyak sekali yang curhat ke Umi, yang kayak bimbang dengan travel pilihannya. Bimbang, kok saya sebentar lagi berangkat kok begini ya. Kemudian pada kenyataannya juga masih ada aja travel yang benar-benar nakal ya. Di perjalanannya bermasalah, tidak berangkat, ada yang pas pulangnya tertahan di Jeddah, ada yang tidak dapat hotel, bahkan ada yang di bandara beberapa hari gitu menunggu tiket. Itu masih aja banyak sekarang, masih ada aja Umi dengar, Umi menerima informasi hal seperti itu. Itu sebenarnya memang tidak semuanya berniat jelek, tidak semuanya hadir karena niat menipu, tapi ada kalanya hadir persoalan itu karena adanya manajemen yang kacau gitu, manajemen keuangan yang kacau. Dia si travel atau owner travelnya lagi bermasalah dengan keuangannya, makanya akhirnya terkena imbas lah si jamaahnya itu. Karena biasanya mereka tuh punya bisnis lain, atau mungkin ada kesibukan lain, ada hal-hal yang menyedot keuangannya gitu. Mungkin saja dia juga pebisnis, bisa juga politikus atau apa gitu, atau terjerat utang juga misalkan. Jadi akhirnya uang jamaah itu manajemennya berantakan. Nah, Umi dalam hal ini juga tidak sedang menyudutkan siapa-siapa, tidak menyebutkan travel apa, dan ini memang kasusnya agak lumayan banyak ya, banyak. Walaupun ada yang masih level kecil, ada yang sudah booming besar dulu ya, ada yang hampir 100 miliar, banyak sekali. Karena ini uangnya nominalnya besar. Dan jika tidak dikelola oleh orang-orang yang komit dalam manajemen keuangan, kemudian orang-orang yang amanah, maka memang sangat riskan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, semoga dengan pencerahan ini teman-teman bisa lebih aware ya, lebih terbuka untuk memahami kemungkinan dari perjalanan atau dari sebuah travel. Mudah-mudahan kita dihindarkan travel seperti itu, mudah-mudahan tidak ada lagi ya sekarang, mudah-mudahan. Dan kita semua juga diberikan bimbingan oleh Allah untuk bisa memilih travel yang amanah. Kemudian para pengelola travel juga diberikan bimbingan agar bisa menjaga amanah itu, kemudian memanage perusahaannya dengan baik, dan akhirnya semua tidak ada yang saling dirugikan, tidak ada yang kecewa pun tidak ada yang merugi ya. Itulah, jika semuanya ada rasa takut terhadap Allah, rasa takut dalam mempertanggungjawabkan amanah, insya Allah akan sangat hati-hati, akan sangat menjaga amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini tentang calon tamu Allah, orang-orang yang pilihannya Allah, sehingga harus lebih ekstra hati-hati lagi. Karena di samping nanti akan ada resiko-resiko rugi secara materi, juga ada kerugian-kerugian moral ya, kerugian-kerugian dari sisi spiritual kita. Akan lebih ngefek gitu ke kita tatkala kita mendolimi tamu-tamunya Allah dibanding kepada orang-orang biasa. Karena ya ini urusan haji dan umroh ini sangat-sangat sensitif dan ini menyangkut ibadahnya seseorang. Yuk kita bareng-bareng calon jamaah juga harus pinter, harus selektif. Kemudian yang mengelola baik para agen, para owner juga harus sangat amanah terhadap titipan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala ini. Itu saja, semoga sedikit bisa memberikan pencerahan. Insya Allah mudah-mudahan yang
buruk-buruk Allah hindarkan dari diri kita. Untuk selanjutnya kita bisa tenang menjalankan ibadah bersama siapapun yang Allah pilihkan untuk kita. Apakah bersama siapa, kapan, travel mana, sesungguhnya itu sudah ada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapapun mudah-mudahan itu adalah yang terbaik dan yang akan menghantarkan kita pada ibadah yang khusyuk dan mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah.